Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa di setiap hari pasar ini, sebelum kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah singkat atau penutup zuhur. Dan insyaallah pada siang hari ini akan menyampaikan tausiah adalah Bapak Ustaz Al-Usman, sambil menunggu jamaah dari wudhu ataupun yang masih dalam perjalanan. Bapak Ustaz, waktu dan Bapak silakan dengan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada siang yang sangat-sangat berbahagia ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat, baik syafaat ketika kita beraktivitas di atas dunia ini, terlebih-lebih syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin. Amin ya rabbal. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bagi kita bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwasanya dengan perputaran waktu yang sangat-sangat begitu cepat, alhamdulillah pada hari ini bertepatan hari Minggu, kita semuanya telah menyaksikan daripada kemenangan pahlawan dan orang tua kita dahulu, dan bertepatan pada hari ini adalah suatu berkah, ini adalah suatu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah semuanya ini wajib kita syukuri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada firman Allah yang telah sama-sama kita bacakan tadi, terdapat dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan ayat 3. Firman Allah itu bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin semua kita sudah hafal. Mungkin semua kita selalu membacanya.
Tapi kelemahan kita bapak-bapak dan ibu, setiap hari kita baca, tetapi jarang kita menghayati apa yang tersembunyi di balik yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, kata Allah, demi masa, demi waktu. Ayat yang pertama ini bapak-bapak dan ibu memperingatkan kita bagaimana supaya kita mampu mempergunakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita mampu memanfaatkan waktu yang sangat-sangat relatif singkat ini dengan sebaik-baiknya. Karena waktu bapak-bapak dan ibu adalah sangat tajam. Al-waktu kasair, kata Umar bin Khattab, ini adalah peringatan bahwasanya waktu itu selalu membunuh kita setiap hari. Saudara-saudara kita yang Allah panggil setiap hari itu karena sudah sampai waktunya. Dengan arti kata sudah sampai waktu hidupnya. Dikarenakan apa bapak-bapak dan ibu? Dikarenakan perputaran tadi, yang mana bumi selalu mengelilingi matahari setiap hari. Tapi banyak di antara kita yang tidak menyadari. Banyak di antara kita yang lupa. Karena waktu bapak-bapak dan ibu itu terbagi tiga: waktu dahulu, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Dengan arti kata masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Apabila waktu atau masa sudah kita tinggalkan, itu tidak akan bisa balik lagi. Tidak akan bisa kembali dia lagi. Itu adalah kenangan kita. Nah, kita sebagai hamba Allah yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita harus banyak-banyak mengingat waktu-waktu yang telah kita tinggalkan, berapa banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita ingat. Bagaimana di waktu sekarang ini kita bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, dan dosa-dosa kita, supaya apa? Supaya Allah tutup dosa kita pada kenyataan ini. Dan semua itu berbanding pada diri kita. Karena yang namanya Allah, bapak-bapak dan ibu, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan pernah merubah. Allah tidak akan pernah merubah nasib kita. Tidak akan bisa berbanding lagi waktu yang kita tinggalkan sebelum kita merubahnya. Saat inilah kesempatan kita. Kalau tidak, bapak-bapak dan ibu, innal insana lafi khusr, kata Allah. Kita ini nggak ada yang untung. Semua kita merugi. Baik yang tingkat atas sampai tingkat yang serendah-rendahnya, rugi semuanya, nggak ada yang untung kita. Walaupun kita milioner, rugi. Nah, kalau kita tidak mau rugi, bapak-bapak dan ibu, illal ladzina amanu. Sesibuk apapun jual beli kita, mampu kita tinggalkan, datang kita ke rumah Allah, melaksanakan sholat, baru kita bisa dikatakan orang yang beruntung. Tetapi sebaliknya, bapak-bapak dan ibu, kita cuek saja. Tatkala kita mendengarkan panggilan Allah melalui muadzin di masjid, kita masih sibuk oleh perkara-perkara dunia, berarti imannya bermasalah. Imannya bermasalah. Karena
dan mati kita kembali kepada Allah di dalam keadaan husnul khotimah, itu pencapaian kita yang tertinggi. Dan kita semua pasti mengharapkannya. Hidup dihiasi dengan iman, kembali kepada Allah di dalam keadaan tenang. Tentu semuanya itu iman tadi dihiasi dengan amal-amal soleh tadi. Ini kadang-kadang gara-gara gol ini gol itu kita tak sempat, kita terlambat. Hanya kan tertipu kita. Padahal dunia 60-70 tahun. Padahal dunia wabal hayat dunia indah tahun turun. Tidak ada kehidupan dunia ini apa-apa dari itu. Mereka sedak pulau dan permainan belaka. Tidak ada artinya. Mati-matian kita sekarang kaki ke atas, kepala ke bawah, mati-matian cari uang dan sebagai pangkat, dan besok kita tinggalkan semuanya. Tidak ada yang akan kita bawa. Kalau kita menyadari, tentu kita kembalikan kepada diri kita. Bagaimana kita merenung, bagaimana Allah ciptakan kita kemarin di dalam keadaan tidak punya apa-apa. Setelah punya apa-apa, nanti kembali kepada Allah juga tidak punya apa-apa kecuali kain putih 3, 5, 7 paling banyak. Itu yang akan kita bawa. Setiap hari kita menyaksikan saudara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita mengantarkan saudara-saudara kita. Sebenarnya itu kalau kita mengambil suatu pelajaran, sadar siapa diri kita yang sebenarnya, dari mana kita, sedang di mana kita, dan mau ke mana kita. Karena ujung-ujungnya nanti bapak-bapak dan ibu, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti dan pasti akan merasakan mati. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dahulu saya mohon maaf. Marilah kita tutup majlis kita ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.